Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam mata kuliah topologi ya. Hari ini saya ingin memberi penjelasan tentang kunci jawaban tugas topologi yang kemarin. Kemarin tugasnya terdiri dari 2 poin, poin 1 dan poin kedua. Poin 1 terdiri dari 4 soal, poin 2 terdiri dari 3 soal. Khusus di video ini saya ingin membahas poin ke-1 dulu. Oke. Soal nomor 1. Berilah salah satu topologi pada N di mana himpunan bilangan prima P merupakan himpunan buka dan himpunan bilangan ganjil J merupakan himpunan tutup. Ini artinya kita disuruh memberi contoh topologi sehingga memenuhi hal-hal tersebut. Jawabannya seperti ini. Misal T adalah topologi pada N yang ingin kita cari. Karena T adalah topologi, berarti T harus memuat si N sendiri selaku semestanya dan himpunan kosong. Jelas, itu syarat topologi. Selanjutnya, berdasarkan soal, si P merupakan himpunan buka. Ini artinya secara definisi si P harus termuat di T atau si T harus memuat P. Karena J merupakan himpunan tutup, himpunan bilangan ganjil, ini artinya komplement dari J harus buka. Siapa komplement dari J? Yaitu G. G himpunan bilangan genap. Jadi, si T juga harus memuat G tersebut. Karena T topologi, berarti T harus memenuhi sifat-sifat topologi juga dong. Ada 3 sifat yang kemarin didefinisi. Sehingga si T, si topologi ini, salah satunya adalah ini. Oke. T-nya memuat himpunan kosong N sendiri, dia harus memuat P, dia harus memuat G. Oke. Dia harus memuat himpunan 2. Kenapa, Pak? Syarat topologi. Irisan dari 2 anggota topologi juga harus anggota topologi. Irisan dari himpunan bilangan genap dengan himpunan bilangan prima yaitu 2 aja, ya kan? Oke. Terus syarat yang ketiga, gabungan dari anggota-anggota topologi juga harus merupakan anggota topologi. Jadi P digabung G juga harus anggota topologi T. Oke, sip. Lanjut, soal nomor 2. Berilah salah satu basis pada R yang memuat himpunan 1, 2, dan 3 dan himpunan 2, 3, 5, 7. Anggotanya maksudnya ya. Jawab. Simple aja. Artinya kita disuruh membuat basis yang memuat 2 himpunan tersebut. Oke. Misal B adalah basis yang kita cari. Karena soal, berarti B harus memuat ini dan ini dong, ya kan? Ya. Karena B harus memenuhi sifat basis, ingat sifat basis yang pertama, gabungan semua anggota basis harus sama dengan semestanya. Jadi, kalau ini sama ini digabungkan, akan jadi R enggak? Belum. Jadi kita harus menambahkan anggota-anggota dari B lain sehingga bisa menjadi R kalau digabungin. Di sini saya ambil saja. Saya tambahkan aja di anggota B-nya adalah R sendiri. Nah, jadi jelas kalau R digabung sama ini, hasilnya R. Oke. Dan si B pun harus memenuhi sifat kedua. Oke, apa sifat kedua? Harus diingat dong. Kalau ada anggota semesta, anggota R, yang merupakan irisan dari kedua anggota yang lain, dia harus termuat di anggota R yang lain, sehingga subset dari irisan keduanya. Nah, di sini agar memenuhi sifat tersebut, kita langsung tambahkan himpunan 2,3 aja untuk memenuhi sifat kedua. Jadi, oke, inilah salah satu contoh basisnya, yaitu anggotanya adalah R, himpunan 1, 2, 3, himpunan 2, 3, 5, 7, dan himpunan 2,3. Sudah. Pak, apa hanya ini jawabannya? Enggak. Ada banyak. Boleh kita tambahkan di sini 2. Himpunan 2 maksudnya. Bebas. Oke.
Lanjut, soal nomor 3. Tentukan klosur dari interval negatif 2 sampai 12 pada R dengan topologi diskrit. Wah, jawabannya adalah, misal T adalah topologi diskrit pada R. Kita tidak boleh lupa apa itu topologi diskrit. Itu artinya topologi yang anggotanya adalah semua subset-subset dari R. Jadi, semua subset R harus termuat di T. Artinya, semua subset R merupakan himpunan buka di T. Yang akibatnya, semua subset dari R tersebut pasti merupakan himpunan tutup di T. Ya kan? Karena himpunan subset dari R, itu komplemennya juga merupakan suatu subset dari R. Nah, jadi dia tutup. Yang kita cari, klosur dari ini apa, Pak? Kita kembali lagi ke definisi. Apa itu klosur dari interval negatif 2 sampai 12? Itu adalah himpunan tutup yang terkecil yang memuat interval negatif 2 sampai 12. Nah, kita tahu negatif 2 sampai 12 kan subset dari R. Jadi dia merupakan himpunan tutup dong. Nah, jadi klosurnya adalah himpunan tutup yang paling kecil yang memuat dia. Ya dia sendiri, orang dia tertutup. Jadi klosur dari interval ini sama dengan negatif 2, interval negatif 2 sampai 12. Soal nomor 4 yang terakhir, apakah N merupakan himpunan tutup di Z dengan R topologi standar? Nah, ini bab subruang topologi. Oke, kita jawab ya. Misalkan T adalah topologi standar di R. Kita harus tahu topologi standar, topologi yang dibangun oleh basis interval buka ya di R. Dan TZ itu adalah subruang topologi pada Z. Siapa itu? Anggotanya adalah Z diiriskan dengan anggota-anggota T. Masih ingat ya? Jawaban dari pertanyaan ini adalah iya, si N merupakan himpunan tutup di Z. Kenapa? Karena kita tahu di Z, N komplement itu adalah, wah ini kurang simbolnya saya. Saya tulis dulu ya. Pakai pen. Di sini ini harusnya ada simbol gabungan. Ini gabungan ya. Kita tahu bahwa di Z, N komplement itu adalah Z min adalah himpunan bilangan-bilangan bulat negatif digabung sama 0. Kalau di data seperti ini, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ini komplement dari N. Oke. Kita tahu bahwa komplement dari N ini, atau himpunan bilangan non-positif, bilangan bulat non-positif, itu dapat dinyatakan sebagai ini. Ya. Interval dari negatif tak hingga sampai 1, satunya nggak ikut, interval buka, diiris dengan Z. Tentu hasilnya ini dong. Nah, ini bentuknya adalah himpunan buka di R diiris dengan Z. Berarti ini anggota dari TZ. Karena ini anggota dari TZ, berarti himpunan ini merupakan himpunan buka di Z. Karena dia anggota TZ. Kalau ini buka, kembali ke sini, ini buka, N komplement buka, berarti si N-nya merupakan himpunan tutup di Z. Oke, sekian pembahasannya. Terima kasih.